Halo guys, jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang laporan penelitian. Jadi, materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, pengertian laporan penelitian, yang kedua, struktur laporan penelitian, yang ketiga, ciri-ciri laporan penelitian, dan yang terakhir ada macam-macam laporan penelitian. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang menyajikan hasil dari suatu penelitian ilmiah. Laporan ini berisi rangkuman lengkap mengenai proses penelitian, mulai dari perumusan masalah, tujuan, metodologi, pengumpulan dan analisis data, hingga temuan dan kesimpulan. Tujuan utama dari laporan penelitian adalah untuk menyampaikan temuan penelitian kepada komunitas ilmiah dan atau masyarakat luas dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Baik, yang kedua, materi tentang struktur laporan penelitian. Yang pertama itu ada judul. Judul harus mencerminkan isi dari penelitian dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari seluruh laporan penelitian, mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Ini memberikan gambaran umum tentang penelitian dan membantu pembaca menentukan apakah mereka ingin membaca seluruh laporan. Dan yang ketiga, pendahuluan. Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian. Pendahuluan juga seringkali mencangkup tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Isi dari pendahuluan biasanya adalah latar belakang, penjelasan mengenai konteks atau situasi yang melatar belakangi penelitian. Yang kedua, perumusan masalah, penjelasan mengenai masalah yang ingin dipecahkan oleh penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian, penjelasan mengenai apa yang ingin dicapai oleh penelitian. Dan yang terakhir ada tinjauan pustaka, ringkasan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya itu ada metode. Dalam bagian ini, peneliti menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Ini termasuk desain penelitian, polusi dan sampel, instrumen, pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Bagian metode harus cukup rinci sehingga orang lain dapat mereplikasi penelitian tersebut. Isi dari metode yaitu ada desain penelitian, penjelasan mengenai jenis desain penelitian yang digunakan, misalnya eksperimental, kuantitatif, dan kualitatif. Yang kedua ada populasi dan sampel, penjelasan mengenai kelompok subjek yang diteliti dan bagaimana sampel dipilih. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data, penjelasan mengenai alat dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data, penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir ada analisis data, yaitu penjelasan mengenai bagaimana data dianalisis. Selanjutnya itu hasil. Bagian hasil menyajikan temuan penelitian secara objektif. Data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan harus disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau bentuk lain yang sesuai. Di dalam hasil ada pembahasan data, yaitu penjelasan mengenai temuan-temuan utama dari data yang dianalisis. Selanjutnya ada tabel dan grafik, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau visualisasi lainnya untuk memudahkan pemahaman. Dan selanjutnya ada diskusi. Bagian ini berisi interpretasi peneliti terhadap hasil yang diperoleh. Peneliti dapat membahas implikasi temuan, keterbatasan studi, dan bagaimana hasil tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan hipotesis awal. Diskusi juga bisa mencakup perbandingan dengan penelitian sebelumnya dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Di dalam diskusi ada implikasi, yaitu pembahasan mengenai implikasi temuan bagi teori, praktik, atau bidang terkait. Selanjutnya ada keterbatasan studi, yaitu penjelasan mengenai keterbatasan atau kelemahan dalam penelitian. Dan yang terakhir ada perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan mengenai bagaimana hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.
Yang selanjutnya ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisi tentang rangkuman temuan dan pertanyaan penelitian. Kesimpulan juga bisa mencakup rekomendasi atau saran berdasarkan hasil penelitian. Isi dari kesimpulan biasanya ada ringkasan temuan atau ringkasan dari temuan utama penelitian, rekomendasi, saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, dan arah penelitian selanjutnya. Penjelasan mengenai arah penelitian yang dapat diambil berdasarkan hasil ini. Selanjutnya itu ada daftar pustaka. Bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian, disusun sesuai dengan format sitasi yang berlaku. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri laporan penelitian. Ciri-cirinya yang pertama yaitu objektif. Laporan penelitian harus disusun secara objektif berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama proses penelitian. Penulis harus menghindari opini pribadi atau bias. Yang kedua ada sistematis. Penyajian informasi dalam laporan penelitian harus sistematis dan terstruktur. Hal ini memudahkan pembaca untuk mengikuti alur logis dari penelitian, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Yang ketiga, mendalam dan terperinci. Laporan penelitian harus menyajikan informasi secara mendalam dan terperinci. Ini termasuk detail metode, data yang digunakan, analisis yang dilakukan, dan diperoleh. Yang keempat, ada berdasarkan data empiris. Penelitian harus berdasarkan pada pengumpulan data yang sistematis dan empiris. Data ini kemudian dianalisis secara ilmiah untuk menghasilkan temuan yang valid. Yang kelima, kritis dan analitis. Laporan penelitian harus menunjukkan sikap kritis dan analitis. Penulis harus mampu mengevaluasi hasil penelitian secara kritis dan memberikan interpretasi yang tepat. Yang keenam, netral dan imparsial. Penulis harus menjaga netralitas dan tidak memihak dalam menyajikan hasil penelitian. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas laporan. Ketujuh, transparan. Proses penelitian termasuk metodologi dalam pengumpulan data harus transparan sehingga pembaca dapat memahami bagaimana temuan diperoleh. Yang delapan, bertujuan. Laporan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, baik itu untuk mengembangkan teori, memecahkan masalah praktis, atau menambah wawasan ilmiah. Yang kesembilan, kontekstual. Penelitian harus ditempatkan dalam konteks yang relevan, termasuk latar belakang teoritis dan aplikasi praktis dari hasil penelitian. Dan yang terakhir ada relevansi. Hasil penelitian harus relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dan memberikan kontribusi baru terhadap bidang ilmu yang bersangkutan. Dan materi yang terakhir adalah macam-macam laporan penelitian. Yang pertama itu laporan penelitian kuantitatif, berfokus pada pengumpulan data, analisis data numerik, contohnya termasuk survei, eksperimen, dan analisis statistik. Yang kedua adalah laporan penelitian kualitatif, berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia. Metodologinya seringkali melibatkan wawancara, observasi partisipatif, dan analisis teks. Yang ketiga ada laporan penelitian campuran atau mixed methods, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian. Yang keempat, ada laporan penelitian fundamental, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru dan memahami dasar-dasar fenomena tertentu tanpa aplikasi praktis langsung. Yang kelima, laporan penelitian terapan, ditujukan untuk menyelesaikan masalah praktis atau mengembangkan solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang keenam, laporan penelitian deskriptif, menjelaskan dan mendokumentasikan karakteristik suatu fenomena atau populasi tanpa melakukan analisis lebih lanjut. Yang ketujuh ada laporan penelitian eksperimental, melibatkan pengujian hipotetis melalui manipulasi variabel independen dan pengamatan efeknya pada variabel dependen. Dan yang kedelapan, laporan penelitian observasional, mengamati dan mencatat perilaku atau fenomena tanpa intervensi atau manipulasi dari peneliti. Yang kesembilan ada laporan penelitian longitudinal,
mengikuti subjek atau fenomena selama periode waktu tertentu untuk mengamati perubahan dan perkembangan. Dan yang terakhir ada laporan penelitian cross-sectional, mengamati data pada satu titik waktu untuk menarik kesimpulan tentang populasi atau fenomena tertentu. Setiap jenis laporan penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan jenis tergantung pada tujuan, pertanyaan penelitian, dan sifat data yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apa ada kata yang salah. Terima kasih.